Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 16, demikianlah firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia yaitu Tuhan, gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Wow, luar biasa ayat-ayat ini memberikan pengertian apa? Saya mendapatkan dari ayat ini, ya, Tuhan itu melihat orang Kristen itu seperti benih unggul yang harus ditanam. Nah, jadi begini saudara, setiap benih itu pasti mempunyai potensi untuk bertumbuh. Ya, punya potensi. Yang artinya apa? Jika ditanam, maka kulit yang menyelubungi benih itu akan pecah, dia akan berakar ke bawah, dia akan bertunas ke atas, dia akan jadi pohon, dan pada akhirnya dia itu berbuah. Itulah yang disebut masa depan yang cerah. Amin. Jadi yang artinya kalau engkau sebagai anak-anak Tuhan, engkau mau ditanam, engkau bertumbuh, nah, pada akhirnya engkau akan mempunyai masa depan yang cerah. Sebab Alkitab katakan tadi, ya, pada masa tua pun masih bertumbuh, berbuah, menjadi gemuk dan segar. Wow, luar biasa. Itu berbicara masa depan yang cerah. Jadi jika benih, saudara, saya mau katakan, ya, hanya di meja, tidak akan tumbuh sekalipun itu benih unggul. Betul nggak, saudara? Sebab apa? Yesus sendiri berkata di dalam Alkitab, dikatakan begini, saudara, akulah benih, akulah biji gandum. Jika biji gandum ini tidak jatuh dan mati ke tanah, tetap satu. Tetapi kalau biji gandum ini mau jatuh ke tanah dan mati, dia akan menghasilkan banyak buah. Amin. Jadi seunggul apapun benihnya, kalau kita tidak mau ditanam, ya percuma, sia-sia saja. Betul tidak, saudara? Saudara sebagai anak-anak Tuhan, saudara tidak mau ditanam, saudara pasti tidak akan bertumbuh. Tidak akan bertumbuh. Sekalipun saudara itu dikatakan benih unggul, tapi tidak mau ditanam, percuma. Itu sebabnya, ya, ditanam itu mempunyai arti apa? Harus punya hubungan yang benar. Jadi ibarat seperti benih, kalau dia mau bertumbuh menjadi pohon, dia harus berhubungan dengan tanah. Betul tidak, saudara? Sama, apalagi seperti HP saudara, ya, handphone saudara, kalau tidak dicas, akhirnya ngedrop, mati. Betul tidak? Sama, orang Kristen juga begitu. Saudara dan saya juga begitu. Kalau kita itu tidak mau ditanam, ya akhirnya kita menjadi pribadi yang tidak sehat. Akhirnya kita menjadi pribadi yang tidak kuat. Itu pasti. Ya, itu pasti. Jadi satu-satunya hubungan yang benar, ya, yang tepat dan benar, yaitu apa, saudara? Tuhan. Jadi yang artinya apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Sediakan waktu di pagi hari untuk baca firman Tuhan. Untuk apa? Untuk merenungkan firman Tuhan. Untuk apa, saudara? Untuk memuji, untuk berdoa. Nah itu, saudara, kita harus sediakan waktu untuk cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab Alkitab katakan singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Nah, jadi mari, saudara, ya, kita harus tertanam di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita hidup itu harus mengikuti firman Tuhan dan mau dipimpin dengan Roh Kudus. Barulah kita akan bertumbuh. Amin. Jadi Alkitab juga katakan apa? Terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, saya percaya jika saudara dan saya punya hubungan yang tepat dan benar, saya percaya hidup kita akan sehat, hidup kita akan kuat. Sekalipun hari-hari ini dunia itu sedang diguncang, kita tetap kuat.
Bahkan Paulus katakan di dalam Efesus 6 ayat 10, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, itu saudara dan saya hari-hari ini harus mempunyai hubungan yang tepat dan benar, yaitu Tuhan. Cari Tuhan. Ya, Alkitab juga katakan Yesus pokok, kita caranya. Yang artinya kalau kita tidak melekat, maka kita akan menjadi kering. Betul saudara? Jika kita mempunyai hubungan yang tepat dan benar, hidup kita akan semakin antusias, hidup kita akan semakin dewasa, dan kita terus bertumbuh untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ya, apalagi saudara, hubungan lain yang benar dan tepat itu apa saudara? Ibadah dan kelompok sel. Yang artinya apa? Di gereja kita itu diperlengkapi dengan apa? Impartasi visi. Kita diperlengkapi dengan pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan yang telah disingkapkan melalui hamba-hambanya. Tetapi di kelompok sel kita itu belajar praktek saudara. Sehingga apa? Hidup kita itu ada keseimbangan. Jadi ibarat itu seperti orang makan saja, tapi maaf, tidak pernah buang air. Gimana saudara? Wah, akan jatuh sakit. Betul tidak saudara? Seperti apa kalau digambarkan? Kalau orang itu cuma pengetahuan saja tanpa praktek. Nah, digambarkan, kalau digambar itu badannya kecil, kepalanya itu besar saudara. Nah, menakutkan tidak saudara? Sehat tidak saudara? Tidak sehat. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mau sehat, ya kita mau bertumbuh, kita harus ditanam. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati.